Jika aku seorang programmer dan aku diminta untuk membuat LMS untuk perguruan tinggi, service strategi apa yang akan aku lakukan atau apa yang akan aku pilih? Pada dasarnya, sebagai programmer itu kita harus mikirin bagaimana cara membuat aplikasi tersebut dan gimana caranya aplikasi berjalan baik. Dan semua itu membutuhkan yang namanya service strategi. Kita harus mulai memilih service strategi mana yang akan kita pakai. Berdasarkan apa yang aku pelajari akhir-akhir ini tentang ITIL versi 4, aku akan menggunakan ITIL versi 4 sebagai framework untuk memilih service strategi yang tepat. Kenapa harus pakai ITIL versi 4? Karena yang pertama, dengan ITIL versi 4, layanan IT kita bisa berjalan dengan baik, lancar, dan oke. Jadi, kita nggak usah pusing-pusing untuk mikirin yang mana dulu ya yang harus kita jalanin. Di dalam ITIL versi 4, ada yang disebut Service Value System. Jadi, di dalam value system, kita harus mulai mikirin nilai-nilai apa yang ada di LMS atau Learning Management System. Kita harus mikirin fitur apa sih yang biasanya dipakai, fitur apa sih yang sekiranya bisa digunakan oleh mahasiswa dan para dosen. Kita harus mulai mikirin apa sih kebutuhan dosen di dalam aplikasi tersebut dan apa sih kebutuhan mahasiswa di dalam aplikasi tersebut. Jadi kita harus menentuin dulu fitur-fitur apa yang harus kita buat dan tujuannya itu untuk apa. Baru kalau udah ketemu, kita mulai coding. Tentunya sebelum coding, kita tuh harus mikirin bahasa apa dan framework apa yang sekiranya kita bisa pakai atau kita familiar. Setelah kita menentukan bahasa dan framework yang akan kita gunakan, kita mulai kerjakan project tersebut secara bertahap. Nggak boleh langsung final. Kenapa? Karena kalau langsung final, kita bakalan bingung gimana cara benerinnya entar. Jadi, kita harus kerjain secara bertahap. 1-2 minggu, kita mulai kerjain fitur-fitur mana yang bisa kita kerjain. Yang basic-basicnya dulu. Terus, kita coba deh lewat server test dan beberapa dosen bisa coba fitur-fitur yang sudah kita buat. Nanti, para dosen bisa kasih feedback ke kita. Apa sih kurangnya? Atau enggak, ini udah oke atau belum? Gitu. Jadi kalau misalnya udah oke, ya udah. Kita tinggal up atau improve aplikasi tersebut. Selain itu, yang terakhir, kita harus mulai optimize dan automate atau optimasi dan otomatis aplikasi tersebut. Contohnya, backup data setiap hari. Mulai jam 1 pagi. Backup data apa? Database, data-data mahasiswa, atau nilai-nilai. Selain 4 langkah tersebut, kita harus membuat pengguna untuk meyakini bahwa LMS ini bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan membuat arsitektur yang scalable. Scalable itu maksudnya gimana? Scalable itu maksudnya kalau awal-awal aplikasi pasti yang menjalankannya itu hanya 100 orang atau 100.000 orang. Ya pokoknya jumlahnya jauh lebih sedikit daripada tahun-tahun selanjutnya. Misal awal-awal itu cuma ada 100 orang yang ikut aplikasi tersebut. Tapi beberapa tahun kemudian tiba-tiba jadi 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Maka kita harus membuat arsitektur yang scalable. Scalable itu gimana? Jadi bisa menyesuaikan seberapa banyak pengguna yang bisa ikut atau bisa menjalani aplikasi tersebut dengan berjalan lancar tanpa lemot sama sekali. Lalu yang kedua, kodenya itu mudah dibaca dan mudah diubah. Yang pertama, namingnya pun harus jelas. Lalu struktur kodenya harus rapi. Testingnya juga oke. Itulah mengapa kita harus memilih framework dan bahasa yang bisa kita kuasai atau kita merasa familiar. Yang ketiga, data mahasiswa itu dan nilai bersifat sensitif.
Jadi kita juga harus bikin keamanan yang sangat-sangat ketat agar datanya tidak bisa bocor kemana-mana. Yang keempat, kita harus membuat performance aplikasi itu berjalan dengan lancar. Emang siapa sih yang mau pakai aplikasi kalau aplikasinya down? Meskipun aplikasi udah beres, kita juga harus memonitoring aplikasi tersebut. Biar kita nggak perlu nunggu user komplain dulu baru kita benerin. Keenam, kita harus ngebikin dokumentasi yang lengkap. Buat apa? Tentunya biar kita tahu dulu kalau bikin aplikasi itu kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana. Kalau semisal nanti ada error, kita tinggal balik lagi buat lihat dokumentasi tersebut. Dan yang terakhir adalah, kalau aplikasi itu udah beres, ya tentu kita juga harus improve aplikasi tersebut. Jadi kita nggak diam-diam aja sebagai programmer, tapi kita tetap harus improve aplikasi tersebut biar bisa ngebikin aplikasi itu menjadi lebih oke dan lebih wow.